Benar kata Ahok, oknum BPN DKI garong nakal. Tumpukan sertifikat tanah mengendap 3 tahun di BPN Jaksel. Bubarkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ini ternyata permainan itu udah belasan tahun yang lalu loh, surat-surat seperti itu. Tapi yang pasti ada oknum dalam terlibat. Karena ada surat keterangan dari Dinas Kelautan Perikanan, itu nyatakan itu punya dia. Tapi di tangan mereka diganti, makanya kita ada koordinasi Barreskrim. Ada koordinasi Barreskrim akan segera di rapor resmi ke mereka untuk ditindak lanjut. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Salah satu mafia yang menggila belakangan ini selain mafia migas yang sudah diberantas dan mafia pangan yang sedang digarap adalah mafia tanah. Mafia tanah ini sudah menjadi penyakit lama di tubuh negara dan entah kenapa sulit sekali diberantas. Lah bagaimana mau diberantas? Wong pelakunya saja banyak orang-orang dalam di tubuh Badan Pertanahan Nasional. Polisi menemukan bahwa ternyata mafia-mafia di dalam sana ada yang memanfaatkan program Jokowi yang diluncurkan, yang dikhususkan untuk masyarakat yang punya tanah tapi belum disertifikatkan. Tanah yang belum bersertifikat yang didaftarkan oleh para pemilik tanah ini bukannya diurus, tapi malah disimpan oleh mafia-mafia BPN untuk kemudian pelan-pelan diakuisisi oleh rekan-rekan mereka. Seorang warganet dengan nama akun @indrakila007 memberikan tanggapan soal peristiwa yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN DKI Jakarta Selatan. Lewat akun Twitternya, netizen itu pun menyebut apa yang terjadi di BPN DKI Jakarta Selatan adalah perbuatan durjana. Menurut netizen tersebut, kelakuan BPN Jaksel kalau nggak dikasih pelicin, itu sertifikat nggak dikasih ke pemiliknya. Dilansir dari detik.com, polisi menggeledah kantor pertanahan atau Kantah, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah sertifikat tanah yang mengendap bertahun-tahun di BPN Jaksel. Dari foto yang diperoleh di detik.com, terlihat berkas-berkas menumpuk dalam sebuah ruang arsip. Dokumen-dokumen yang diberi map berwarna-warni itu pun sebagian diberi label dengan secari kertas bertuliskan Berkas Jagakarsa K3 2019. Kemudian ada juga tulisan Berkas Pesanggerahan K3 2019. Tim penyidik Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa berkas-berkas tersebut. Penggeledahan hingga pukul 15 WIB masih berlangsung. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sertifikat yang seharusnya diserahkan, tapi menumpuk selama bertahun-tahun. Hengki mengatakan dalam kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN Jakarta Selatan ada penggeseran modus kejahatan yang dilakukan pelaku. Dia menyebut biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat, yang artinya hal tersebut melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum BPN itu sendiri. Menurut Hengki, kasus mafia tanah ini pun bisa menyasar masyarakat dari lintas kalangan. Dia mengatakan banyak warga yang saat ini belum sadar sudah menjadi korban mafia tanah. Lebih lanjut, Hengki mengatakan penyelidikan terhadap kasus mafia tanah ini akan terus digencarkan. Dia memastikan akan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia tanah. Sebelumnya, polisi juga pernah menangkap salah satu pejabat kantor BPN Jaksel berinisial PS. Pelaku diketahui bekerja sama dengan beberapa pendana dalam penerbitan sertifikat tanpa warkah yang benar. Jadi, apa yang dikhawatirkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa waktu yang silam ketika ia masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bahkan dari awal, BPN memang sudah busuk dan harus dibubarkan. Pada waktu itu, Ahok berbicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak area terbuka hijau yang diduduki pihak tertentu dan diberi sertifikat karena permainan. Namun dia tak kuasa mengubahnya, karena itu kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
Dalam acara konferensi Invite bertema pembangunan untuk semua di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, pada Rabu 27 November tahun 2013, Ahok memaparkan jatah jalan inspeksi dari zaman Belanda sepanjang 7,5 meter di kiri dan kanan sungai, atau setara dengan 4 jalur mobil. Namun persoalannya, jalan itu sudah diduduki. Maka dari itu, ia meminta BPN dibubarkan dan bentuk menjadi Dinas Pertanahan. Menurut Ahok, saat ini semua persoalan tanah sengketa ada di BPN, namun pihaknya tak bisa melakukan apapun untuk intervensi bila ada pelanggaran. Pada tahun 2016 lalu, saat dimana dia maju menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI, ia juga tengah mengoptimalkan pendapatan aset lahan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut agar lahan milik Pemprov tak lagi dicomot oleh oknum Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ahok mengaku telah menanggapi permintaan Kejaksaan untuk audit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Ahok menyebut adanya lahan fasos-fasum yang tak dicatat oleh oknum PNS DKI. Ia menyoroti mayoritas fasos-fasum dari kewajiban pengembanglah yang dicomot. Bahkan Ahok pernah mengatakan aset lahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berpotensi besar diserobot adalah aset-aset lahan yang diserahkan perusahaan swasta ke Pemprov DKI. Aset lahan itu merupakan lahan yang diserahkan perusahaan swasta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum kepada pemerintah. Namun, ada anak buah Ahok yang mengurusi soal aset itu, sengaja tidak segera mencatat lahan sebagai aset yang dimiliki Pemprov DKI. Hal itu menyebabkan lahan memiliki kemungkinan untuk kembali dijual. Jadi bagaimana? Sudah tahu bukan bagaimana busuknya permainan para petinggi BPN? Demi mendapatkan yang mereka mau, mereka rela menyiksa rakyat kecil. Bagaimana menurut Anda?